Alright, kembali lagi di Net24. Kita sekarang akan membahas tentang Calciopoli PSSI. Joko Driono sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kita akan membahasnya bersama Yusuf Kurniawan. Om Yuki, Iya, Niko. dengan ditetapkannya sebagai tersangka, Jogdri ya, bagaimana tanggapannya Om Yuki? Iya, pertama tentu kita prihatin ya dengan situasi ini karena di saat PSSI sedang melakukan konsolidasi setelah kemarin sudah banyak petinggi-petinggi PSSI lainnya yang tertangkap dan saja tersangka dan ternyata sekarang tambah lagi Jogdri. Jogdri ini boleh dibilang sebagai memang perhatian banyak orang karena kita tahu bahwa hampir boleh dibilang 20 tahun terakhir ini keterlibatan PSSI tidak lepas dari adanya Jogdri di sana. Dan itu yang kemudian akhirnya membuat begitu dia ditetapkan sebagai tersangka, pasti ini ada semacam keguncangan lah ya di federasi. Tapi di sisi lain juga ini boleh dibilang sebagai ekspektasi dari tuntutan masyarakat untuk bersih-bersih PSSI, dan itu dilakukan dengan secara cepat oleh Satgas gitu ya. Ya, Jogdri ditetapkan sebagai tersangka karena dia melakukan pengerusakan barang bukti dan tidak menutup ada kasus lain yang melibatkan Jogdri sendiri nantinya ya. Dengan Jogdri ditetapkan sebagai tersangka, siapa yang akan mengganti Jogdri sebagai PLT nanti? Ya, secara hierarki tentu wakil ketua ya, dan itu ada pada posisi Iwan Budianto yang tentu secara hierarkis dia akan naik posisinya untuk menggantikan Joko Driono yang sekarang sebagai PLT ketua. Tapi implikasinya saya kira tidak hanya sampai di situ. Boleh jadi ini bisa mendorong kegelisahan dari member ataupun juga voter untuk cepat-cepat diadakan kongres luar biasa. Mengapa saya katakan demikian? Karena memang trennya kesini kan semakin banyak yang terlibat ya, disangkakan gitu ya oleh Satgas sebagai pelaku tindak pidana kasus penyuapan dan juga match fixing ini. Dan itu yang saya kira sekarang konstelasinya semakin luas, bukan saja soal pergantian dari PLT ketua umum kemudian ke wakil ketua umum, tapi juga ini pasti riak di bawah ini akan menuntut lebih jauh lagi gitu. Nah, Jogdri sendiri kan ditetapkan tadi kita sudah menyinggung tentang ditetapkan sebagai pengerusakan barang bukti dan tidak menutup ada kasus lain yang tadi nanti menimpa lagi ke Jogdri. Tapi apakah ada orang lain juga yang bakal nanti terlibat dalam kasus ini? Ya, saya kira justru dari penetapan Jogdri ini sebagai tersangka dengan pasal pengerusakan barang bukti itu bisa menjadi pintu masuk, Niko. Pintu masuk untuk Satgas mengeksplorasi, karena kan dengan ditetapkannya Jogdri sebagai tersangka otomatis banyak dokumen-dokumen yang bisa dieksplorasi lagi. Dan apalagi ini kan penting karena sudah ada surat ke imigrasi ya, supaya pencekalan ya. Dengan demikian tentu ini sangat terbuka kemungkinan akan ada yang menyusul. Karena saya lihat memang arahnya ke sana ya. Dan saya rasa ini harus bisa menjadi momentum. Kalau memang itu betul-betul terjadi ya harus diselesaikan secara tuntas, saya kira. Nah, kita buka-bukaan aja di sini. Jika Jogdri sudah ditetapkan sebagai tersangka, tidak menutup kemungkinan administrasi yang megang selama ini adalah TISA. Apakah kemungkinan bisa ditetapkan sebagai tersangka? Terbuka sekali kemungkinan. Terbuka sekali. Justru tadi malah pikiran awam saya, TISA duluan yang mungkin akan ditetapkan sebagai tersangka karena melihat bagaimana dia sudah 2 kali diperiksa oleh Satgas, cukup lama juga. Tapi justru ini lompatannya luar biasa menurut saya sampai jadi apalagi yang di bawahnya ya, itu sangat terbuka saja nih. Nah, jika di bawah gitu kan Jogdri aja sudah paling tinggi terkena gitu kan. Siapa lagi di atasnya Jogdri yang bakal bisa kena nih, Om Yuki? Ya, kita akan lihat bagaimana kinerja ya, kemampuan dari Satgas ataupun juga polisi di sini untuk mengeksplor sejauh apakah berhenti sampai di Jogdri atau ada target-target lain di atasnya. Karena ini kan boleh dibilang kumparan yang sangat besar sebetulnya, dan Jogdri ini sangat tahu persis sepak bola Indonesia luar dalam karena dia memang sudah boleh dibilang 20 tahun berada di sini ya. Kalau memang dia bisa membuka semua hal-hal yang selama ini tertutupi, saya kira nggak akan berhenti sampai di dia nih. Tadi kita sempat menyinggung juga tentang Iwan yang bakal menjadi pengganti dari Jogdri. Kalau kita lihat Iwan sendiri kan sempat terlibat kasus. Bakal bisa kena lagi kan? Om Yuki seperti punya rekam jejaknya ini. Betul. Pada tahun 2009 ya ketika itu saat Suratin ketika itu Iwan dan juga satu lagi nama yang dilaporkan oleh Imron Abdul Fattah melakukan ataupun ada tindak penyuapan di sana dan ada bukti rekeningnya juga yang dialirkan dari Imron ke Iwan. Nah, ini saya tidak tahu apakah ini bisa di track back oleh Satgas tim mafia bola atau sekarang fokusnya ke Jogdri dulu nih. Tapi kalau lihat dari laporan yang terdahulu tidak terlalu kemungkinan ini bisa diseret juga ke belakang gitu.
Oke, kalau kita lihat Jogdri kan boleh dibilang visioner ya. Oke. Kalau kehilangan Jogdri, bagaimana efeknya terhadap sepak bola Indonesia? Ya, dalam waktu yang pendek saya kira sangat terasa ya. Karena Jogdri ini kan boleh dibilang mastermind-nya dari organisasi PSSI ya. Dia sudah melewati berbagai jabatan, sangat pengalaman. Saya bahkan bisa menyebutnya sebagai teknokrat sepak bola. Wow. Karena memang dia visioner sekali. Jadi kalau dalam waktu serta-merta dia hilang dari peredaran, saya kira guncangannya sangat berat. Bukan berarti nggak ada orang lain. Tapi ini waktu yang pendek ini di mana di tahun anggaran 2019 ini banyak sekali program yang harus dijalankan kan oleh PSSI, dan dengan tertangkapnya pucuk pimpinan ini pasti akan membuat adanya ombak-ombak besar ya, termasuk program timnas, kemudian program pengembangan sepak bola, apalagi ada diagendakan Maret ini Piala Presiden, kemudian selanjutnya Liga 1. Jadi wah, ini saya nggak ngebayangin nih, Ko nih. Oke, untuk shortcut istilahnya seperti itu, kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah harus menggelar KLB atau seperti apa, Om Yuke? Iya, dalam waktu dekat ini tentu Exco harus segera melakukan konsolidasi darurat ya, ataupun rapat darurat untuk segera mencari ataupun juga menetapkan pimpinan baru. Walaupun secara hierarki di organisasi tentu Iwan secara otomatis, tapi tentu aspirasi dari Exco lain juga kita perlu tahu, kita perlu dengar. Bagaimana nih? Sekarang kan yang tersisa ini Exco tinggal 9 ya. Karena ketua umum mundur, kemudian juga Johar Lin yang sudah tersangka, dan sekarang Joko Driono juga tinggal 9. Secara kuota ini masih tetap bisa jalan. Kecuali kalau kurang dari 50% itu bisa menyebabkan KLB. Nah, kita akan lihat bagaimana nih respon dari member, karena semua mandat ini ada di member. Kalau member menganggap bahwa Exco yang sekarang pun juga nggak kredibel atau nggak bisa dipercaya, mereka bisa menuntut itu menjadi KLB. Oke, yang dikhawatirkan lagi adalah ketika orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini terlibat lagi ke dalam organisasi sepak bola. Itukah memungkinkan dengan dua hukum yang berbeda? Dari polisi, kemudian dari PSSI. Ya, kita ingat waktu itu pernah Nurdin Halid ya, ketua umum PSSI yang lama, memimpin dari balik jeruji. Jadi ada dua hal yang kita harus mengerti, bahwa hukum positif ini berbeda dengan hukum organisasi ya. Hukum organisasi ini tidak serta-merta, ataupun hukum positif ini tidak serta-merta mengikat ke hukum organisasi, karena berbeda. Kalau ditetapkan sebagai terpidana misalnya di hukum positif, tapi di hukum organisasi ini tidak dijatuhkan hukuman oleh Komdis, maka dia masih tetap bisa aktif. Tapi sebaliknya kan nggak bisa. Kalau sudah ditersangka di sepak bola, otomatis dia nggak bisa lagi terlibat di sepak bola. Kan? Nah kalau kita lihat sendiri tim ad hoc integritas yang ada di balik kongres tersebut, ini sejauh ini perannya seperti apa? Apakah cukup baik? Ya, saya kira harus lebih cepat ya gerakannya, karena boleh dibilang ini terlalu lama. Walaupun kemarin sudah ada press conference, sudah ditunjuk orang-orang yang menurut saya cukup kredibel ya. Ada Badrowin juga, mantan Kapolri, ada dari akademisi juga, dari Kejaksaan Agung. Mudah-mudahan aja nih mereka nih, terutama Riyad ya, ketua dari ad hoc ini, dan juga Azwan sebagai wakilnya, untuk bisa cepat bersinergi, dan jangan sampai ada kesan terbentuknya ad hoc ini seperti menjadi tameng ya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Pembentukan tim ad hoc ini dianggap sebagai defensif terhadap PSSI. Bagaimana sejauh ini? Sudah ada tanda-tanda mengarah seperti itu? Saya belum lihat ya, karena baru kemarin mereka preskon, Badrowin juga baru memaparkan bagaimana visi dan misi dari tim ini. Kalau saya lihat sekilas sih cukup ideal, maksudnya cukup idealis ya. Tapi kan masyarakat tunggu actionnya seperti apa nih? Karena sampai saat ini pun belum ada MOU dengan kepolisian. Itu kan harusnya dilakukan secara cepat, agar jelas bahwa mereka memang benar-benar mendukung pemberantasan match fixing ataupun juga manipulasi di sepak bola. Gitu. Nah ini kan match fixing terjadi ada di Liga 2. Bakal kemungkinan membawa arus ke Liga 1 ini. Ini sangat panas sekali kalau saya benar-benar terjadi ke Liga 1. Iya, lagi-lagi Niko, semua sekarang sangat mungkin terjadi ya. Pintu masuknya kan dari Liga 2, bukan nggak mungkin naik ke Liga 1. Kita akan lihat ini, apakah dari ditetapkannya Joko Driono sebagai tersangka ini akan bisa mengerek persoalan match fixing ini ke Liga 1. Kan memang yang banyak menjadi keingintahuan orang, Liga 1 itu sebetulnya ada loh. Rumor-rumor itu kan sekarang sudah menjadi rahasia umum ya, jadi pembicaraan di warung kopi, dan itu kan perlu pembuktian lagi nih, Kita akan lihat nih bagaimana, apakah nanti Satgas ini berani masuk ke sana. Tapi saya kira kalau cukup bukti dan memang ada indikasi ke sana, sekalian aja, nggak usah lagi tanggung-tanggung. Tidak usah setengah-setengah ya. Jika benar terbukti ada pengaturan skor di Liga 1, gelar juara kemungkinan bisa dicopot? Iya, saya nggak bisa berandai-andai ya, karena ini memang perlu penelaahan lebih lanjut, pembuktian, karena tidak mudah memang mengatur Liga 1, tapi bukan tidak mungkin. Dan itu juga bahkan di Eropa sudah terjadi kan, di Liga Italia, Juventus, tim favorit saya sendiri bahkan, itu sudah terbukti dinyatakan
melakukan pengaturan skor dan mereka harus degradasi. Saya kira merefer ke sana itu pun juga kenapa nggak terjadi di kita juga kalau memang itu terbukti. Oke, kemungkinan apapun masih bisa terjadi dan bagaimana efeknya terhadap timnas kita akan membahasnya sesaat lagi, tetap di Net24. Alright, masih di Net24, kita lanjutkan lagi diskusi seputar PSSI, tapi sebelumnya PLT Ketua Umum PSI Joko Driono jadi tersangka terkait perusakan barang bukti kasus pengaturan skor Liga Sepak Bola. Nah, penetapan ini setelah tim Satgas Anti Mafia Bola menggeledah apartemen Joko Driono Kamis malam. Polisi mengonfirmasi status PLT Ketua Umum PSSI Joko Driono kini menjadi tersangka. Polda Metro Jaya juga mengeluarkan surat pencegahan untuk keluar negeri ke pihak imigrasi atas nama Joko Driono. Sebelumnya Kamis malam, apartemen milik Joko Driono di Taman Rasuna, Jakarta Selatan digeledah tim Satgas Anti Mafia Bola. Selama 3 jam, polisi menyisir 2 ruangan yang merupakan kediaman dan kantor PLT Ketua Umum PSSI Joko Driono. Nah, penggeledahan disaksikan langsung oleh Joko Driono. Dari hasil penggeledahan, tim Satgas Anti Mafia Bola menyita 80 barang, diantaranya laptop, telepon genggam, bukti transfer, kartu ATM, dan buku tabungan. Oke, sekarang kita mau bahas lagi tentang pengaruhnya terhadap Liga Indonesia nih. Iya, tentu ini persoalan kredibilitas Liga dipertaruhkan di sini ya, bahwa dengan situasi yang terjadi bukan saja karena malam ini sudah ada penetapan seorang Joko Driono, tapi kalau melihat sebelum-sebelumnya kan sudah ada 11 tersangka, Pak Niko. Jadi ini bukan jumlah yang kecil dari industri bola yang begitu diharapkan ya bisa mengangkat prestasi. Tentu ini akan ada impact-nya sedikit banyak ya. Cuma kita kan tentu berharap jangan sampai ini menghentikan denyut sepak bola, apalagi Liga 1 ini iklimnya kemudian juga industrinya sudah cukup menggairahkan dan memberikan banyak hiburan, ekonomi kerakyatan dan seterusnya. Jadi bagaimanapun siapapun nanti yang akan melanjutkan kinerja ini ataupun kerja ini nggak boleh berhenti sepak bola. Oke, tadi Om Yuki sempat bilang bahwa Joko Driono adalah otak atau teknokrat dari sepak bola Indonesia. Nah, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Siapa kira-kira yang sepadan menggantikan Joko Driono untuk mengatur liga-liga di Indonesia dan sebagainya? Iya, ini tentu dari keterbatasan yang saya tahu ya, memang tidak banyak yang menguasai banyak hal di sepak bola sejauh ini karena Joko Driono sudah melewati berbagai pengalamannya. Jadi wajar kalau orang berpikir hanya seorang Joko saja yang bisa melaksanakan. Tapi sebenarnya masih ada figur-figur lain yang mungkin kita bisa coba ataupun juga apungkan. Karena sepak bola tidak boleh menjadi milik ataupun eksklusivitas kelompok tertentu, tapi juga ada posisi-posisi lain yang bisa diangkat. Ketika di era Liga Amatir waktu itu masih ada misalnya seorang Ahmad Syauqi ya yang saya kira juga punya kemampuan dalam menata sepak bola sangat baik, visioner. Itu juga bisa dilibatkan. Karena memang ini perlu orang yang punya pengalaman, bukan saja pengalaman dari sisi karir, tapi juga dia merupakan football family ya, jadi tahu persis anatomi, profil tentang member, tentang problematika sepak bola, dan itu mulai dari sekarang saya kira suka nggak suka harus mulai dimunculkan ya. Orang-orang baru. Jadi ada hope, ada harapan ya bahwa sepak bola ini nggak berhenti sampai di sini hanya karena satu orang ini tersangka gitu. Oke, jadi Om Yuki setuju ya, harus ada orang-orang baru di PSSI? Iya, saya setuju. Mekanisme seperti apa? Karena sejauh ini ya begitu-begitu aja gitu. Iya, mekanismenya yang paling efektif dan sesuai dengan statuta harus KLB. Dan tentu ini diharapkan juga kesadaran dari voter, karena kita juga nggak bisa teriak-teriak harus ada pembaruan orang baru. Tapi kalau voternya nggak mau kan susah. Karena PSSI ini kan eksklusif milik voter. Nah, kita dorong nih voternya agar berpikiran terbuka sekarang, revolusioner, reformis. Karena ini sekarang pemerintah ataupun juga aparat nggak lagi tutup mata nih dengan carut marutnya sepak bola Indonesia ya kan. Sekarang sudah masyarakat pun juga sudah sangat terbuka dengan arus digital yang semakin luar biasa. Betul ya, kita harus mulai berpikir baiklah ke depan. Nah, mumpung bicara tentang orang-orang baru nih, kalau saya sih setuju sebenarnya kalau Om Yuki menjadi ketua PSSI berikutnya atau pengurus dari PSSI berikutnya, kan kita butuh orang-orang baru. Semoga sepak bola Indonesia semakin lebih kece kan. Oke. Mudah-mudahan. Oke, selanjutnya penetapan status tersangka ini bersama dengan penampilan timnas U22 yang harus berlaga. Nah, dari segi organisasi nih, akankah ditetapkannya PLT sebagai tersangka berpengaruh kepada timnas? Nah, itu dia tadi mengenai persiapan dalam timnas yang akan berangkat nanti. Ini sejauh ini bagaimana Om Yuki? Iya, saya kira ini
terlepas dari kasus ini ya, timnas dipersiapkan boleh dibilang dalam waktu yang sangat mepet, Niko. Kita harus juga prihatin juga dengan persiapan timnas U22 ini hanya 1,5 bulan, dan hanya uji cobanya juga melawan tim-tim lokal. Sementara ekspektasi masyarakat sangat luas, haus akan prestasi, dan lawan yang dihadapi juga tidak mudah ya. Ada Myanmar di sana, ada Malaysia juga, yang tentu kita harus buktikan dengan persiapan yang mepet ini mampu nggak kita bisa berprestasi di Piala AFF ini. Nah, tidak ada nama-nama yang bermain di luar negeri tidak dipanggil seperti Egy Maulana Fikri, Sadil, Ezra, ini berpengaruh nggak sih terhadap kekuatan sepak bola yang berlaga nanti timnas U22? Sedikit banyak ada, tapi saya kira ini sudah diantisipasi karena memang sejak awal pemain-pemain yang disebutkan Vaniko tadi, Ezra, Egy memang sudah tidak ikut dari awal kan dalam proses pelatnas ini. Jadi saya kira itu sudah dilupakan, fokus ke depan tentu dengan pemain yang ada. Dan sekarang pemain yang ada, mudah-mudahan Sadil di last minute bisa gabung ya. Ada Osvaldo Hai juga, ada pemain-pemain yang punya pengalaman seperti Andi Setio, kapten kesebelasannya. Kemudian ada Firza juga, ada Rahmat Irianto, dan ada Zola. Banyak lah saya kira yang bisa diharapkan berbuat lebih baik. Oke, selain fisik karena persiapan yang mepet ya, bagaimana dengan mental itu sendiri, Om Ike? Ya, dikaitkan dengan ini saya kira terlalu naif juga ya. Pemain kan taunya main bola aja ya, dan ini membawa nama negara, fokus mereka juga tentu ingin menampilkan kemampuan terbaik mereka, karena di belakang mereka kan juga ada etalase jual ya. Karena mereka bisa bermain bagus, value mereka meningkat, kan itu yang mereka pikirkan kan. Nggak mikir-mikirin yang inilah, kecuali kalau misalnya ada ban dari FIFA, itu baru pusing pemain, karena itu menyangkut nasib pemain. Oke, bicara tentang harapan di laga ini, sebenarnya seberapa besar sih yang diharapkan oleh pemain-pemain sendiri dengan persiapan yang mepet, kemudian fisik juga pas-pasan seperti itu. Ya, Indra Safri sudah mengatakan bahwa ini tidak lebih dari uji coba sebetulnya. Uji coba saja, oke. Karena fokusnya lebih ke kualifikasi Piala Asia U23 kan ya, nanti di bulan Maret, dan itu yang saya kira menjadi target realistis karena memang persiapannya masih lebih panjang lagi. Kalau sekarang cuma 1,5 bulan, apa yang mau diharapkan? Kalau bisa lolos semifinal saja itu udah bonus menurut saya. Jadi semifinal targetnya Om Yuke, bukan sampai final? Iya, saya kira itu yang harus dikejar dulu ya. Nah, masalahnya juga ketika di laga uji coba ya timnas Indonesia itu hanya mencetak 1 gol aja lewat Marinus Wanemar ya. Ini sejauh ini bagaimana di depan timnas U22? Iya, memang cukup memprihatinkan ya. Kita tidak punya striker-striker andal yang punya pengalaman, punya ketajaman, karena mereka juga kesempatan mainnya di klub itu sangat minim, Pak Niko. Ini yang sebenarnya sempat ada wacana ketika itu pemain asing striker dihapuskan ketika itu. Cuma kan agak sumir ya. Nanti bisa-bisa klub memanipulir kan. Sebenarnya pemain striker disebut dalam line up-nya dia pemain gelandang. Akhirnya nggak jadi. Tapi secara umum kita memang harus akui bahwa kita sekarang sedang kering pemain striker ya, karena banyak klub-klub Liga 1 maupun Liga 2 yang menempatkan pemain asingnya sebagai striker. Gitu. Oh, ini PR sebenarnya ya. Tapi kalau dari laga uji coba kemarin, Andi bilang ini permainan timnas boleh dibilang sudah mengalami kemajuan, sudah dewasa katanya seperti itu. Kalau Om Yuke sendiri melihat permainan timnas dengan persiapan sangat mepet seperti ini bagaimana? Belum sih, kalau saya belum ya. Mungkin Andik agak sungkan kali ya. Dia coba memberikan motivasi kepada adik-adiknya. Kalau saya lihat belum, dengan uji coba skor yang minim ya. Kemudian juga chemistry permainan, karena ada beberapa juga pemain yang baru kan, ada Ferdian juga di sana dan ada beberapa yang lain. Itu membuat Indra Safri masih perlu waktu saya kira untuk menyatukan. Kan pemain lamanya itu kan dari U22 ini hanya beberapa ya. Ada Andi Setio, ada Satria Tama, ada Hanif, nggak banyak, nggak lebih dari 5. Selebihnya ini kan pemain lungsuran dari U19. Betul. Kan Niko. Jadi saya kira ini yang kita jangan terlalu banyak berharap dulu, karena Indra Safri perlu waktu untuk menyatukan tim ini. Gitu. Oke, kita lihat bagaimana formasi versi Om Yuke. Ini yang terbaik menurut Om Yuke? Iya, ini saya kira yang terbaik karena ini sudah dicoba terutama di lini pertahanan ya. Firza, Andi, kemudian Rahmat, Irianto, kemudian di tengah kita lihat ada Winston, ada Zola, di depannya juga ada Osvaldo Hai, kemudian ada Marinus. Jadi ini saya kira memang komposisi terbaik yang dimiliki Indra Safri saat ini. Mudah-mudahan saja line up itu bisa dimasukkan sampai H-1 ya. Sadil masih punya harapan nih. Kalau Sadil bisa dilepas oleh Pahang, ini bisa aja Indra mencoret salah satu dari 23 nama yang sudah dikirimkan untuk memasukkan Sadil. Kalau Sadil masuk, ini impact-nya terutama lebih ke psikis ya, sangat besar sekali buat timnas kita. Oke, kalau lihat dari grup ada Malaysia yang menjadi runner up tahun lalu. Inikah grup maksudnya tim yang paling kuat di grup ini? Iya, saya kira Malaysia. Kalau Myanmar
dari 2 pertemuan terakhir di Piala AFF dengan tim yang ini sebenarnya tidak banyak berubah, kita sudah 2 kali menang ya, bahkan dengan skor menyakitkan. Tapi lawan Malaysia kita nggak pernah menang nih. Bahkan main di Sidoarjo aja kita kalah di penalti ketika itu Piala AFF. Jadi ini perlu perhatian sangat ya untuk memperhatikan bagaimana tim Malaysia ini, karena memang dalam beberapa tahun terakhir Malaysia terus menggeliat, terus memiliki regenerasi yang sangat baik, sepak bola mereka terus berkembang, sementara kita kan boleh dibilang tidak banyak gara-gara kasus ini juga mungkin ya. Kemenangan dengan Kamboja sendiri, Om Yuke? Iya, tentu ini kesempatan lah buat kita ya. Walaupun kita tetap harus respect karena Kamboja pun tentu sebagai tuan rumah tidak ingin jadi bulan-bulanan. Betul. Dan jangan sampai juga kita malah kesandung lawan Kamboja. Kita pernah kesandung lawan Laos. Jadi harus tetap respect sama tim yang boleh dibilang secara kelas di bawah kita. Semua lawan harus diperhitungkan sama ya. Jadi tetap harus hati-hati saya kira. Sebenarnya kan sebuah keuntungan bagi timnas karena tidak diunggulkan ya sebenarnya jadi kuda hitam. Kalau menurut Om Yuke bakal menjadi juara grup atau runner up? Saya kira runner up Di bawah Malaysia. Nggak muluk ya. Kalau juara grup ya bonus. Alhamdulillah ya. Oke, jangan kemana-mana. Kita masih tetap akan membahas tentang sepak bola. Tetap bersama kami. Dan terima kasih juga Om Yuke. Saya doakan semoga menjadi pengurus PSSI berikutnya untuk sepak bola Indonesia yang lebih baik. Tetap di Net 24. Setuju ya semua ya? Alright. Enggak. Baik, kembali lagi di Net 24. Kejutan di leg pertama babak kedua 32 besar Europa League. Tim Premier League Arsenal ditaklukkan tim Belarusia Bate Borisov dengan skor tipis 1-0 aja ya. Jadi bertemu ke Borisov Arena. Secara keseluruhan sebenarnya Arsenal ini mendominasi dengan 71% penguasaan bola. Akan tetapi anak asuhan Unai Emery justru kebobolan di menit ke-45 lewat gol Stanislav Dragun. Nah, gol ini sekaligus jadi kebobolan pertama yang diterima Arsenal di Europa League musim ini. Nah, sejak laga pertama melawan Vorskla Poltava atau setelah 495 menit tidak kebobolan. Selanjutnya The Gunners berulang kali memberikan tekanan untuk pertahanan Bate dengan lepaskan 10 tembakan dengan 4 diantaranya mengarah ke gawang. Tetapi bukannya menyamakan kedudukan, pasukan Unai Emery justru kehilangan Alexander Lacazette di menit ke-85 akibat diusir wasit setelah menerima kartu merah langsung. Nah, selain jadi kartu merah ketiga selama karirnya, kartu merah ini jadi kartu merah untuk pemain Arsenal pertama di kompetisi Eropa setelah Laurent Koscielny Maret 2017 lalu. Wow. Nah, hasil ini membuat Arsenal menelan 3 kali kekalahan dalam 4 laga tandang terakhir mereka di semua kompetisi. Dan selain ini, tim Meriam London dihantui rekor buruk ya, karena dalam 6 kesempatan terakhir, Arsenal selalu tersingkir di fase gugur saat kalah pada leg pertama. Jadi terakhir kali mereka mampu balikan keadaan itu hanya di Champions League tahun 2010 saat melawan Porto. Tetapi sang pelatih Unai Emery yakin nih kalau mereka masih bisa tampil lebih baik saat bermain di Emirates Stadium 22 Februari mendatang. The first 90 minutes. And I know it's more difficult if we take here better result, but the next game in Emirates, we are going to continue in our work today, and I want to work for to take better moment in attack with efficiency to score and to win the match. Nah, dalam skuad Bate Borisov yang mengalahin Arsenal kemarin malam ini ada sosok mantan yang berhadapan dengan lawan yaitu Alexander Hurst. Ya, jadi setelah tinggalkan The Gunners, karir Hurst justru kian meredup hingga kini. Ya, pemain asal Belarus tersebut kini berusia 37 tahun. Pemain jebolan Akademi Bate Borisov ini pernah mencuat namanya saat diboyong Arsenal di musim 2005-2006 setelah tampil gemilang di Bundesliga bersama Stuttgart. Nah, bersama The Gunners, Lep menjadi pemain andalan Arsene Wenger di lini tengah. Nah, kreativitasnya menjadikan permainan Arsenal lebih atraktif dan agresif saat itu. Lep pun menjadi salah satu bagian skuad tim Meriam London saat mengukir pencapaian terbaik di Champions League dan finish sebagai runner-up di musim debutnya. Nah, di 2 musim selanjutnya, Lep pun masih menjadi andalan Wenger. Total selama 3 musim, dirinya tampil dalam 131 laga dan kontribusi 11 gol dan 16 assist di semua ajang kompetisi. Bersama The Gunners, ia juga turut meraih 1 trofi di Piala Liga musim 2006-2007. Melihat kehebatan Hep Barcelona kepincut dan akhirnya memboyong sang pemain ke Camp Nou, tapi keputusan Hep untuk pindah justru jadi blunder nih. Di Camp Nou dia tidak mampu menampilkan permainan terbaiknya kembali selama berseragam Blaugrana 4 musim. Hep hanya ukir 36 penampilan dan hanya catatkan 3 assist tanpa kontribusi gol. Ia pun sempat 3 kali dipinjamkan dan tidak mampu meyakinkan klub peminjamnya sebelum akhirnya dilego permanen ke klub Rusia Krylia Sovetov Samara. Nah, sejak itu ia kerap berpindah-pindah tim, tapi musim termasuk 4 kali ke klubnya saat ini, Bate Borisov. Meski begitu, di usianya yang tidak lagi muda, Lep juga tidak mampu menunjukkan performa cemerlang seperti saat di Arsenal. Ia pun saat ini dianggap sudah memasuki penghujung karirnya dan tinggal menunggu waktu sebelum gantung sepatu.
Oke, selanjutnya masih dari leg pertama babak 32 besar Europa League. Berbeda dengan Arsenal, wakil Inggris lainnya Chelsea berhasil menang 1-2 saat bertamu ke markas Malmo FF. Selain Inggris, ada dua wakil Italia yang punya nasib berbeda, yaitu Inter yang berhasil menang dan Lazio yang tunduk dari Sevilla. Babak 32 besar Europa League, wakil Inggris Chelsea berhasil raih kemenangan saat bertandang ke Stadion Swedbank, markas Malmo dengan skor tipis 1-2. Menghadapi wakil Swedia ini, anak asuhan Mauricio Sarri mampu menguasai jalannya pertandingan dengan 66% penguasaan bola. Hasilnya, mereka pun mampu membuka keunggulan di menit 30 lewat gol gelandang mereka Ross Barkley. Spesial untuk Barkley, ini jadi gol pertamanya di kompetisi Eropa dari 11 pertandingan yang ia mainkan. Di babak kedua, The Blues kembali menambah keunggulan, kali ini lewat striker mereka Olivier Giroud di menit 58. Selain jadi gol kelimanya dari 4 laga di Europa League, gol ini juga buatnya jadi pemain Chelsea pertama yang bisa cetak gol di 4 laga beruntun di kompetisi Eropa sejak 2013 lalu. Peran ujung tombak yang diemban Giroud pun cukup efektif di laga ini. Ia berhasil lepaskan 7 tembakan dan jadi yang terbanyak dibanding pemain The Blues lainnya. Selain jadi kemenangan tandang pertama mereka di tahun 2019, kemenangan ini pun buat The Blues melanjutkan rekor tak terkalahkan dari 10 laga terakhir mereka di Europa League. Di pertandingan lainnya, meski tak diperkuat striker andalan mereka Mauro Icardi yang tengah terlibat konflik internal, Inter Milan tetap mampu mengunci kemenangan di leg pertama. Bertandang ke markas Rapid Vienna, pasukan Luciano Spalletti hanya mampu menang dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol di laga ini tercipta di menit 39 lewat eksekusi penalti Lautaro Martinez. Tidak hanya jadi gol pertamanya di ajang kompetisi Eropa, torehan 1 gol tersebut juga buat striker Argentina ini untuk pertama kalinya berhasil cetak gol dalam 2 laga beruntun di semua kompetisi. Total ini jadi gol ke-7-nya di semua kompetisi musim ini. Hasil ini buat Rapid Vienna lanjutkan tren buruk mereka saat melawan tim-tim asal Italia. Dalam 10 pertandingan kompetitif terakhir, tim Austria ini belum pernah sekalipun menang, yakni dengan rincian 3 kali imbang dan 7 kali kalah. Kemenangan terakhir mereka terjadi 29 tahun silam saat melawan Inter di UEFA Cup. Berbeda dengan Inter, wakil Italia lainnya Lazio justru harus tunduk 1-0 saat menjamu Sevilla di Stadio Olimpico. Pertandingan berjalan alot karena masing-masing tim hanya mampu lepaskan 1 tembakan yang mengarah ke gawang. Namun Sevilla mampu mengkonversinya menjadi gol di menit 22 lewat Wissam Ben Yedder. Gol ini buat nama Ben Yedder jadi pemain La Liga kedua yang mampu mencetak 20 gol atau lebih di semua kompetisi musim ini setelah Lionel Messi. Hasil ini buat Bianco Celeste alami 3 kekalahan beruntun di ajang Europa League. Dan ini jadi yang kedua kalinya mereka rasakan setelah sebelumnya terjadi di tahun 2009 silam. Walau begitu, anak asuhan Simone Inzaghi ini masih memiliki peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Dengan catatan mereka harus menang dengan selisih 2 gol di Ramon Sanchez Pizjuan, markas Sevilla 21 Februari mendatang. Sementara itu, dari pertandingan lainnya, 2 wakil Spanyol Villarreal dan Valencia berhasil kunci kemenangan. Dan tim Italia Napoli juga berhasil menang telak 3-1 saat bertamu ke markas FC Zurich. Yes, sekian Net 24 malam ini mewakili Adam Suryanegara dan Esther Kramer. Saya Fadi Kuscano undur diri, terima kasih dan selamat malam.